Jawa Barat memiliki beberapa hal misterius yang hingga kini tak terpecahkan. Salah satunya bisa ditemui kalau kamu pernah melalui jalan tol Cikampek, Palimanan, atau bisa disingkat dengan Cipali. Ada seonggok penampakan batu berukuran besar nan mencolok di atas beton cor. Tempatnya berada di kilometer 182 di pinggir tol Cipali. Benda besar misterius tersebut pun dijuluki batu beleneng oleh masyarakat setempat. Batu yang berada di Bukit Salam itu pun mulai menjadi legenda yang diperbincangkan dari mulut ke mulut. Bukti di sekitar lokasi sudah dibabat sementara, kanan kiri jalan dirapikan dengan cor. Namun batu tersebut tetap tak tersentuh. Hai sauriema di dia sejarah batu ieu ini batu mbal. Kapungkurna yambal di dia dan ditutup ku batu ieu nyandak di Gunung Ciremai. Itu upami masalah kecelakaan di dia teh aya ngan aya oge menuju pembangunan aya supir beko eta di dia kecelakaan menuju na beko aya sadayana aya tilu ngan dua nama di Gunung Bukit Salam itu nu palih kulon seseueurna di jembatan Palih Kulon setiap ya aya bayar setiap sasih itu aya kecelakaan bus non kita sering, tapi ya tetap kayak nama batu beleneng kasebatna aya sejarah nama itu para wali kapungkur kan mulai membangun desa di dia cai ngalir ageng lebet ka desa upami teh ditutup desa katutup ku cai jantan situ gitu jantan ditutup ku zamanna para wali itu nyanak batu di Ciremai. Warga setempat menyaksikan bagaimana mistisnya saat tol Cipali tersebut digarap. Satu hari seorang petugas diminta menghancurkan batu tersebut dengan menggunakan kendaraan beko. Bukannya luluh, entak malah sang sopir beko yang tewas saat tengah mengoperasikannya. Karena kejadian itu, batu beleneng pun dibiarkan berada di tepi tebing. Jalan tol pun terpaksa dibelokkan karena batu tersebut tidak bisa dihancurkan. Warga menuturkan jika batu beleneng memang sudah ada sejak lama dan menyarankan agar batu tersebut tak perlu diusik demi keselamatan bersama. Menurut legenda rakyat setempat, batu tersebut merupakan tanda asal muasal Pulau Jawa dijadikan pemukiman. Pendapatan lain mengatakan bahwa orang zaman dulu sengaja meletakkan batu besar tersebut untuk menutup mata air pelumpuran yang dulu membuat banjir di kawasan tersebut. Konon mata air tersebut layaknya lumpur lapindo. Namun berkat kesaktian sesepuh Jawa pada masa itu yang tidak lepas berkat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, sang leluhur pun menutup air lahar tersebut dengan batu besar yang ada di puncak Gunung Ciremai. Secara akal sehat memang tak bisa dijelaskan sejauh ini. Masyarakat menuturkan jika batu besar tersebut dijaga oleh Raja Jin yang telah berjanji pada sesepuh yang telah menaklukkannya. Karena janji tersebut, Raja Jin pun menjaga batu itu agar tidak
berpindah atau hancur demi menutup lubang lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat dulur-dulur semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Doni Ibrahim di Mata Hati Channel. Hari ini saya sudah berada di Batu Bleneng ya. Kita berada di Tol Cipali kilometer 181 182. Aiman sedang melakukan penerawangan ya, penelusuran secara gaib untuk mengetahui sebenarnya sejarah dari Batu Bleneng ini sendiri seperti apa. Tetap ikuti di Mata Hati Channel. Kami pun dari Mata Hati Channel ingin mengetahui kebenarannya tentang Batu Bleneng di Tol Cipali. Ada apakah di Batu Bleneng ini? Ikuti terus perjalanan tim Mata Hati Channel. Sekarang Aiman lagi melakukan pengecekan ya untuk di lokasi ini. Nah, ada Abah juga di sini. Pak, gimana menurut penelusuran di Batu Bleneng ini? Saya sih kalau seandainya kodam sih kodam baik ya, bagus ya. Oh, di sini kodam baik ya, Iya. untuk kodam ya. Positif lah, positif. Positif. Nggak ada yang kodam negatif gitu ya. Intinya kan kita di sini positif semua. Ini mungkin ada sejarah dari penduduk sini, pemukiman sini. Untuk cerita posisi ini ada sebuah batu besar ini yang rasakan. Kodamnya begitu positif, bagus, sangat bagus. Ini ada unsur kemaslahatan masyarakat ya. Oh, ini ya. Aiman sudah menjelaskan ya kepada kita semua kalau untuk kodam di lokasi ini di Batu Bleneng, di sini kodamnya positif, tidak ada kodam negatif. Kalau menurut AA nih, secara penerawangan, penelusuran AA, sebenarnya sejarah Batu Bleneng ini seperti apa sih ya? Menurut saya sih, emang ada sosok para ulama ya bisa ke sini untuk menutup, emang iya, untuk menutup sebuah kayak seperti lumpur gitu, lahar. Ini terus muncul terus. Nah, ini posisi di sini. Ini ada sebuah kodam dengan bantuan sosok makhluk jin. Oh, perbantuan sosok makhluk jin. Sosok makhluk jin ini ada ikatan juga sama yang di Syekh Kuro. Jadi posisi di sini pemukiman ini awalnya ini posisi kebanjiran lahar gitu ya, lumpur. Ini ditutup dari batu dari Gunung Cermai, perbantuan dari sosok makhluk jin. Perbantuannya dari Ini dari ada ikatannya sih dari Sekuro juga sih. dari Sakura ya. Mungkin daerah Karawang ya cukup terkenal juga sih ya Sekuro, ilmunya sangat tinggi. Itu juga kan sesepuh dari guru besar dari Perang Cirebon juga. Itu Sekuro. Kemungkinan kata mungkin ya. Kemungkinan bisa ada ikatannya, semua ada ikatan sih. Dari Sekuro itu kan para ulama yang tertua di Pulau Karawang. Ini sosok makhluk jin yang sempat berdialog tadi. Ini salah satu makhluk jin yang
sempat ditaklukkan sama Syekh Kuro. Sempat ditaklukkan ya mungkin ya. Untuk menyumbat ini tempat yang muncul lahar itu. Itu lahan air gitu ya, lumpur lah ya. Lumpur itu. Soalnya kata warga setempat juga bilangnya sih embal ya, mungkin kayak seperti lahar lumpur air lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang sering dicelakan warga kan banyak tuh sering terjadi kecelakaan nih di tol Cipali yang sebelah sana kan ada jembatan Apakah ada kaitannya dengan penunggu di sini atau gimana menurut A? Kalau menurut A sih kalau seandainya kecelakaan nggak ada ikatan dari sini. Ini kan positif. Dan juga sosok makhluk jinnya juga ini nggak begitu ganas atau mencelakakan orang. Cuma yang dikatakan warga itu ada banyak orang supir beko ya pembikinan jalan ini toh sempat banyak yang mati. Itu bukannya karena itu, tapi kan semua orang juga harus pakai adab, aturan. Betul. Tata cara, sopan santun, intinya pamit. Itulah yang diutamakan, itu pamit dulu. Ini pembelahan jalan ini pendekatan dengan tempat yang situs yang dikeramatkan dari posisi pemukiman ini. Jadi dia main gali tanpa pamit ya mungkin kecelakaan itu terjadi. Jadi bukan kecelakaan sih, sempat dengar sih meninggal secara tiba-tiba di posisi kontrakan sehabis kerja meninggal. Itu karena sosok makhluk jin itu nggak senang, apalagi sosok makhluk jin ini dia dengan ada ikatannya dengan Syekh Kuro itu dengan tata cara adab sopan santunnya sangat kental. Orang pan bisa pamit, salam, seperti assalamualaikum. Itu di sosok bangsa jin juga itu diutamakan juga. Pamit lah, adab. Ya, adab itu wajib lah intinya gitu. Ini posisi orang-orang kayak gini mungkin nggak ada aturan sopan santunnya. Dali aja. Ini lumayan sih banyak sejarah, mungkin ya sejarah dari zaman dulu, dari posisi zamannya para wali ada sejarah yang kenangan dari pemukiman ini. Bisanya terjadi pemukiman inilah terbuat dari situs keramat kayak gini. Ini untuk bagus dikeramatkan sebenarnya. Karena misalkan karena ada karomah para wali, Syekh Kuro, karena di sejarah kan ada sejarah ya, karena ada sejarah untuk pemukiman ini. Tapi yang dengar kejelasan tadi sempat penerawangan kan itulah yang dibahas dari sosok makhluk jin, dia enggak ada posisi niat untuk mencelakakan atau gimana. Sebenarnya sih ini bukan posisi kecelakaan yang pernah di Batu Beleneng ini. Iya, nah udah jauh sebelah jembatan sih yang kata warga yang sering kecelakaan. Gitu ya. Kalau di sini sih gak pernah. Yang ini diceritakannya waktu pertama pekerjaan pembangunan tol Cipali, baru tuh yang pekerja beko itu yang tidak pamit mungkin seperti yang dilakukan. Bang, kemungkinan kalau seandainya memang ya ada suatu barang mustika kenangan di sini juga, kalau ada saya buktikan, saya ambil, tapi kayaknya belum ada respon dari sosok makhluk itu. Belum ada inilah ya, kalau misalkan memang dikasih ya mungkin A juga akan membuktikan ya kepada dulu. Ya, bahwa ini benar-benar yang situs untuk bisa dikeramatkan karena ada sejarah di pemukiman Walahar ini. Ini karena itu bilang Walahar itu ya. Ini sejarahnya intinya. Ini posisi ini kan dari zaman mungkin belum ada posisi jalan atau pemukiman. Ini masih pegunungan lah. Ini kalau ada sebuah lubang muncul keterangan sih itu sih yang dapat. Mungkin sih itu sih keterangan udah pengawalan itu. Oke, dulur-dulur, sobat nanti semuanya, Aiman sudah menjelaskan ya kepada kita semua tentang penelusuran Aiman, penerawangan Aiman, tentang sejarah Batu Beleneng ini. Dari lokasi ini itu hujan ya, hujan, dan dari jalanan sendiri juga terjal. Tapi kalau emang ada, kalau kita dikasih oleh kenang-kenangan dari makhluk gaib di sini, misalnya Sang Hyang dan yang di sini,
mungkin Aiman akan membuktikan kepada kita semua. Dulur-dulur sobat mata hati, kita masih di Bleneng ya, Cirebon. Sekarang kita lanjut lagi karena tadi sore kita ada trouble, hujan deras, dan dilanjut lagi habis maghrib dan setelah salat isya kita mulai lagi untuk penelusuran mengungkap tabir gaib di Bleneng. Dan sekarang mungkin kita akan melanjutkan untuk melakukan mediumisasi untuk mengetahui kejelasan sebenarnya ada misteri tabir gaib apa di Batu Bleneng ini di Cirebon. Dulur-dulur, kita akan segera melakukan mediumisasi untuk mengetahui kejelasannya sebenarnya ada misteri apa di Batu Bleneng ini ya. Gimana, mau langsung Ya kita langsung aja ya. Soalnya kita udah kemalaman juga. Iya, udah kemalaman juga. Tadi kan sore juga habis hujan ya, kita habis break. Gimana Abah, bisa nanti panggilin Wahyunya? Iya, saya panggilin dulu. Ya. Yuk. Ini yuk, bisa dikosongkan ya pikiran untuk mediumisasi kan. Ini intinya kan kita butuh informasi apakah benar yang sering terjadi kecelakaan itu di Batu Bleneng atau bukan gitu ya. Intinya untuk posisi untuk makhluk gaib negatif atau positif. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodam ruh, hodam jasad, punten kasapuhan ya di Batu Bleneng. Nyunkan Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampura, ya sarang aki apa uyut? Nyunkan leraskan. Calikna. Ampura yut. Uyut anu ngagaduhan tempat di Bleneng. Intinya gini yut, pengen tahu sejarah Bleneng itu awalnya gimana sih adanya sosok batu itu? Sosok batu yang di Bleneng. Iya. Itu ada petilasan. Oh. Apakah itu benar kata warga ada timbul air lahar gitu dari itu asalnya batu itu dari mana? Pindahan dari gunung. Oh, pindahan dari gunung. Gunung Cermai. Untuk menutupi. Apakah itu secara misalnya apa musibah atau bencana alam yang keluar lahar itu gimana? Itu sebenarnya musibah. Gitu ya. Intinya gini Yud, banyak diceritakan sama orang, banyak kejadian sering kecelakaan di sekitar area situ. Apakah di tempat itu banyak makhluk jin yang nggak baik atau gimana? Enggak ada. Nggak ada. Sebenarnya? Pesantren goib. Oh, pesantren goib. Jangan salahkan. Banyak orang yang nyangka
Iya, kebanyakan orang nyangka kecelakaan sosok di batu itu. Kita nggak pernah ganggu. Oh, yang pernah ganggu itu di sebelah mana? Oh, makhluk lain. Itu sosok negatif itu ya. Di situ ada penduduk negatif sama positif gitu maksudnya. Iya. Gini Yud, sejarah Syekh Kuro itu gimana sih ceritanya? Kok bisa punya pondok pesantren Gaib di situ? Syekh Kuro duduk di situ udah lama, menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam secara gaib gitu. Bukalah pesantren Gaib di situ. Ini termasuknya wilayah Kecerbonan atau wilayah mana ini? Cirebon. Oh gitu ya, Cirebon. Intinya gitu sih, banyak saya dengar kan kejadian di Batu Beleneng tuh yang kecelakaan itu karena adanya itu batu beleneng yang angker katanya gitu. Tapi nyatanya kata Uyut kan ini enggak ganggu. Semua manusianya lah yang tempat di situ. Cuma biarin, saya nggak pernah marah. Oke. Berarti ada lagi yang gaib yang negatif. Iya. Yang di sebelahnya itu ya, seperti ya ada jembatan itu ya. Jembatan ya. Persis di jembatan itu ada penduduk gaib lagi yang negatif. Oh gitu ya Yud. Intinya saya mungkin cukup juga sih ya informasi. Terima kasih juga buat Uyut. Semoga ini ya jadi pembelajaran saya untuk kedepannya bahwa saya mengungkap misteri ini dengan real. Apakah ini kenyataan kecelakaan ini disebabkan karena batu beleneng atau bukannya? Itu ya Yud. Terima kasih banyak, mungkin itu cuma itu cukup dari saya. Mau nanya? Haji, mau nanya? Penanganan oleh masyana. Ya udah. Punten Uyut, Aki apa Uyut? Punten Uyut kan ngagaduhan batu beleneng ya, penjaga dari pesantren gaibna Syekh Kuro. Tiasa teu Kak Uyut gitu Kak Aki nyuhunkeun buktos sanes teu percanten palai kenang-kenangan gitu ti batu beleneng gitu. Tiasa teu masihan boh Aki boh Uyut gitu kenang-kenangan ti ieu batu beleneng. Nggak apa-apa Yud, untuk di sana juga ntar saya tarik kalau sana emang ya ada gitu. Gitu. Gimana? Ya udah ya, makasih ya. Ntar saya minta izinnya aja. Gitu, minta dibantu dari jarak jauh aja ya, Yud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ya Allah. Oke, untuk kelanjutannya siapa tahu juga bisa ngambil sebuah pusaka atau mustika ya dari batu beleneng itu, mudah-mudahan aja Iya. ada ridho jin Allah ya. Oke. Kalau dulur tadi Cuma saya sudah dilakukan ya, ternyata sejarah dari batu beleneng ini memang benar bahwa ada pesantren gaib muridnya dari Syekh Kuro ya. Dan sekarang Ayaman akan membuktikan kepada kita semua, kita akan melakukan penarikan di batu beleneng, entah itu batu mustika atau benda pusaka, saya juga belum tahu. Tetap ikuti terus ya di Mata Hati Channel. Dulur-dulur, sekarang Ayaman akan memulai ya untuk penarikan di lokasi batu beleneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ya hodam rohadam. Abdi nyunkan ridho izin ti anjeun. Sesepuh Uyut nyunkan buktikan wujudkan anu tadi dipastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dan bag. Allah akbar. Assalamualaikum. Allah. Coba. Coba sini.
Allahu Akbar. Bismillah. Lihat. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk. Coba. Nih. Kita udah buktiin ya. Ya. Oke. Untuk penarikan di Batu Beleneng ini dapat kita. Ya, alhamdulillah atas ridho izin Allah Subhanahu wa taala Aiman dan dibantu sama Pak Haji ya. Ini bukti dari penarikan di Batu Beleneng ya. Kalau untuk berbentuknya sih seperti trisula ya. Mungkin kamera bisa lebih dekat. Oke. Untuk penelusuran hari ini mungkin ya cukup ya. Kita juga udah kemalaman nih. Malaman kita dari sore. Iya, berhubung hujan tadi kita deras sih. Di break dulu aja. Kita salat maghrib, habis salat isya kita lanjut lagi. Alhamdulillah ini mungkin jadi pembelajaran kita ya. Kita ini buat kenang-kenangan ya. Intinya gini Jok, ternyata di Batu Beleneng itu yang banyak kejadian kecelakaan itu bukan karena istilahnya hal goib yang di Batu Beleneng itu. Intinya kan ada sosok goib lagi yang negatif yang di jembatan ya. di jembatan itu. Tapi alhamdulillah kita udah tahu informasi kayak gini juga cukup untuk istilahnya intinya untuk kita pembelajaran kita ya. Betul lah. Oke, kita akhiri aja. Tutup ya. Hah. Oke dulur-dulur, alhamdulillah ya ini bukti penarikan kita dari konten dari sore dan ini alhamdulillah bukti penarikan trisula ya, pusaka dari Batu Beleneng. Dulur-dulur tetap ini terus penelusuran kami untuk mengungkap tabir gaib, mengungkap tabir misteri. Yang belum subscribe dulu dong. Jangan lupa like, share, dan komen. Kami segenap tim Mata Hati undur diri. Saya Doni Ibrahim pamit bersama Aiman dan Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.